رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Sampai hari ini Allah panjangkan umur kita untuk kemudian bisa kita gunakan untuk menikmati ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh ibadah yang kita lakukan hari ini khususnya dan ibadah-ibadah kita pada umumnya, semoga semuanya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan kepada kita dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, wa'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada bulan Ramadan ini dua jihad untuk dirinya. Jihadun bin nahari ala siyami wa jihadun bil laili alal qiyami. Jihad yang pertama adalah jihad di siang hari, yaitu dengan kita melaksanakan siyamur Ramadan, dan jihad yang kedua adalah jihad di malam hari dengan kita melaksanakan qiyamur Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua ibadah ini, dua amalan ini di bulan Ramadan harus kita jaga betul. Jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan dari dua amalan ini. Ya. Karena siam dan Al-Quranul Karim, karena qiyamul Ramadan itu nanti diisi dengan tilawatul Quran, diisi dengan sholat malam, yang di dalamnya adalah kita gunakan juga membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamu wal Quran yashfa'ani li'abdin yawmal qiyamati fayaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar fashaffi'ni fihi, wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nawma bil laili fasyafi'ni fihi fayusyaffa'ani. Rawahu Ahmad. Bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan puasa, ya ibadah puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat untuk seorang hamba di hari kiamat kelak. Maka siam akan mengatakan kepada Allah, ay Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwati bin nahar fasyaffi'ni fihi. Puasa akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku dulu telah menahan dirinya dari rasa lapar, aku menahan dirinya dari melampiaskan syahwat di siang hari, maka izinkan aku hari ini untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran juga mengatakan, mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, dulu dia atau dulu aku telah menahan dirinya dari tidur malam, ya, untuk membacaku, maka hari ini izinkan aku memberikan syafaat
untuk dirinya. Fayusyaffa'ani, maka dua amalan ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau juga menyampaikan, Imam Ibnu Rajab menyampaikan, siam yang bagaimana yang bisa menjadi syafaat untuk kita nanti di hari kiamat. Maka siam yang bisa menjadi syafaat untuk kita nanti di hari kiamat adalah siam yang kita di dalamnya menahan dari makan dan juga menahan dari syahwat kita. Baik syahwat hawa nafsu untuk melakukan hubungan suami istri maupun hawa nafsu untuk melakukan dosa-dosa atau kemaksiatan. Ketika kita puasa, maka kita harus berpuasa juga mulut kita dari mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Ketika kita puasa, maka kita atau mata kita juga harus berpuasa dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kita berpuasa, maka telinga kita juga ikut berpuasa dari mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kaki kita juga kemudian ikut berpuasa dari melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tangan kita juga ikut berpuasa dari mengambil yang bukan milik haknya kita. Maka ketika hal demikian dilakukan oleh seorang hamba dalam ibadah puasanya, maka puasanya akan menjadi syafaat untuk dirinya di hari kiamat. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat untuk kita ketika kita membacanya, ketika kita sering berinteraksi dengannya di siang maupun di malam hari kita. Maka dalam hal ini Syekhuna Syekh Abdul Qawi hafizahullahu ta'ala, beliau pernah bertanya kepada kami dalam satu halaqah. Beliau mengatakan, untuk apa kita menghafal Al-Quran? Kemudian di antara kami menjawab, kita menghafal Al-Quran agar kita mendapatkan kemuliaan nanti di hari kiamat. Betul. Sebagian mengatakan kita menghafal Al-Quran agar nanti kita bisa mendapatkan sahabat di alam kubur kita, agar nanti kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Betul kata beliau. Tapi ada yang lebih daripada itu. Kita menghafal Al-Quran linaqra'uhu ana al-laili wa atrafan nahar. Kita menghafal Al-Quran agar kita bisa senantiasa membacanya di siang dan malam hari kita. Karena orang ketika hafal Al-Quran, ketika dalam perjalanannya dia bisa membaca Al-Quran, ketika dia menyetirkan mobilnya dia bisa membaca Al-Quran, ketika seorang istri sedang memasak masakan dia sedang atau bisa membaca Al-Quran, ketika orang yang sedang bekerja dia bisa membaca Al-Quran, dimanapun tempatnya, dimanapun waktunya dia akan bisa membaca Al-Quran. Dan itulah yang akan menjadi kebahagiaan bagi kita, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu ungkapan, ini nukilan ya, saya nukil. Ini perkataan bisa benar, bisa tidak, bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Sebagian orang mengatakan, ya, kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa belanja tanpa melihat harga. Nah, ini kebahagiaan tingkat sultan, Pak ya. Ya kan kebahagiaan tingkat sultan nih. Ketika kita bisa belanja tanpa harus melihat harga. Ada sesuatu yang menarik untuk dibeli, beli. Nggak usah tanya itu harganya berapa. Melihat sesuatu yang bagus, kayaknya ingin dibeli, dibeli. Itu kebahagiaan tingkat sultan. Tapi kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman adalah ketika dia bisa membaca Al-Quran tanpa dia harus melihat mushaf. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita menghafal Al-Quran agar kita senantiasa bisa membacanya ana al-laili wa atrafan nahar. Agar kita senantiasa bisa membaca Al-Quran di siang dan malam hari kita. Kapanpun waktunya kita bisa membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, maka mari kita jaga dua amalan ini. Mari kita bersungguh-sungguh untuk melakukan dua amalan ini. Melakukan siyamur Ramadan
dan juga melakukan tilawatul Quran atau qiyamul Ramadan. Karena sesungguhnya asyam dan Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini kultum singkat yang kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri kami dan bermanfaat pula untuk jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.